warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Independent Sampel Uji T-Test. Perkenalkan saya Citra Ayu Hidayah sebagai moderator sekaligus presenter pertama. Ini saya akan menjelaskan apa itu Independent Sampel Uji T-Test. Menurut Naufal Aziza dan Rofal, uji independen sampel T-test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling terkait. Uji T-sampel independen juga disebut uji T2, sampel tak berpasangan, atau hanya uji T tak berpasangan karena pengujian dilakukan hanya dengan dua kelompok yang independen atau tak berpasangan atau tidak berhubungan. Asumsi yang diperlukan dalam penggunaan independent simple t-test. 1. Variabel kategori terdiri dari dua kategori yang saling bebas satu sama lain. Asumsi ini menyatakan bahwa dua kelompok yang dibandingkan harus terdiri dari individu yang berbeda dan tidak saling terkait. Artinya, tidak ada individu yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut. Misalnya, jika kita membandingkan nilai ujian antara siswa kelas 1A dan 1B, maka siswa di kelas 1A tidak boleh sama dengan siswa di kelas 1B. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbedaan yang diamati disebabkan oleh perbedaan antara kelompok, bukan karena hubungan atau keterkaitan antara individu dalam kelompok tersebut. Skala data interval atau rasio. Asumsi ini mengharuskan variabel yang dianalisis atau variabel dependen memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Skala interval adalah skala numerik di mana jarak antara nilai-nilai adalah sama, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Misalnya suhu dalam derajat Celcius. Skala rasio adalah skala numerik dengan jarak yang sama antara nilai-nilai dan memiliki titik nol absolut. Misalnya berat badan, tinggi badan. Data dengan skala ordinal atau nominal tidak memenuhi syarat untuk uji T independen karena tidak menyediakan informasi numerik yang cukup untuk analisis perbedaan rata-rata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Juliana. Kepada Anissa, saya persilakan. Di sini ada variabel uji berdistribusi normal. Data dalam masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, alternatif uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney dapat digunakan. Baiklah, kita masuk yang keempat, yaitu homogenitas varians atau kesamaan varians, bahwa varians dari kedua kelompok sebaiknya homogen, artinya memiliki kesamaan varians. Homogenitas varians dapat diuji menggunakan Levens test. Jika varians tidak homogen, uji T independen masih dapat dilakukan dengan menyesuaikan perhitungan seperti menggunakan metode Welch. Baik, kita langsung masuk yang kegunaan dan fungsi independent simple t-test. Oke. Yang di sini yang pertama ada membandingkan dua kelompok yang tidak berkaitan. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Misalnya, yang pertama membandingkan nilai rata-rata siswa laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua menilai perbedaan tekanan darah atau antara pasien yang diberi obat dan yang tidak. Nah, yang kedua di sini ada sebagai alat uji hipotesis. Nah, uji ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok muncul secara kebetulan atau memang nyata secara statistik. Nah, yang ketiga di sini juga ada mendukung pengambilan keputusan. Hasil dari uji T ini bisa membantu peneliti atau praktisi dalam menentukan apakah
perlakuan memberikan atau perlakuan memiliki pengaruh nyata. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dari rumus independent sample t-test, di mana rumusnya sudah tertera di sini, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat 2 per N1 ditambah S2 kuadrat 2 per N2, di mana keterangannya di sini yaitu X bar 1 adalah rata-rata dari kelompok sampel pertama, X bar 2 di mana yaitu rata-rata dari kelompok sampel kedua, N1 yaitu ukuran sampel kelompok pertama, N2 ukuran sampel kelompok kedua, S1 kuadrat 2 simpangan baku kelompok sampel pertama, S2 kuadrat 2 simpangan baku kelompok sampel kedua. Sedangkan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika H0 diterima ketika T hitung itu lebih dari T tabel. Sebaliknya, jika H0 itu ditolak ketika T hitungnya kurang dari T tabel. Yaitu contoh independent sample t-test, di mana di sini sudah ada tabel yang berbentuk contoh yang berbentuk tabel, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata hasil belajar antara dua kelompok siswa yang menggunakan metode pembelajaran berbeda, yaitu metode ceramah dan metode diskusi, di mana metode ceramah itu yaitu kelompok A dan metode diskusi itu kelompok B. Nah, di sini sudah tertera tabelnya. Dari data di samping, terdapat data nilai dari dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masingnya sebanyak 10 orang. Kita akan melakukan uji independent sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya menggunakan rumus independent sample t-test. Dari contoh di atas, langkah pertama kita akan menghitung hitungan rata dan simpangan bakunya. Dari kelompok A, hitungan rata-ratanya kita jumlahkan dulu, kita urutkan dulu dari data di atas, dan hasilnya itu 75,4. Nah, simpangan bakunya di sini dihasilkan dengan 4,93. Itu dari rata-rata dan simpangan baku kelompok A. Selanjutnya yaitu kelompok B, di mana rata-rata X bar 2-nya itu senilai 80,6 dan simpangan bakunya senilai 4,29. Selanjutnya kita hitung nilai T-nya, di mana dari contoh di atas hitung nilai T-nya. T sama dengan 75,4 dikurang 80,6 dibagi akar 4,93 per 10 ditambah 4,29 per 10 sama dengan min 5,2 dibagi akar 0,493 ditambah 0,429 sama dengan min 5,2 per akar 0,922 sama dengan min 5,2 per 0,96, di mana hasilnya min 5,42. Selanjutnya itu ada derajat kebebasan, di mana DF-nya ini rumusnya N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan dari data di atas 10 ditambah 10 sama dengan 18. Untuk selanjutnya kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. Di sini sudah tertera untuk kesimpulannya, di mana berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kelompok A sama dengan 75,4 dan rata-rata nilai kelompok B sama dengan 80,6. Nilai T hitungnya sama dengan min 5,42. Nilai T hitungnya sama dengan min 5,42. Nilai T tabel pada derajat kebebasannya itu DF-nya itu ada 18 dan taraf signifikansinya 5%. Nah, jadi di sini A sama dengan 0,05 sama dengan min 2,101.
Selanjutnya yaitu karena T hitung ini lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam contoh di atas, di mana rata-rata hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode ceramah dan mereka yang menggunakan metode diskusi. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan mempengaruhi hasil belajar siswa. Hipotesisnya di sini H0, hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok A dan kelompok B. H1-nya ada perbedaan rata-rata antara kelompok A dan kelompok B. Nah, baik. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan di sini adalah uji T-sample independen adalah metode statistik yang penting untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling tergantung, membantu peneliti dalam pengambilan keputusan berbasis informasi, hasil analisis yang valid, bergabung pada asumsi normalitas dan homogenitas varians. Nah, meskipun memiliki kemudahan dalam pelaksanaan dan interpretasi, uji T juga memiliki keterbatasan. Nah, seperti hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok dan sensitif terhadap pelanggaran asumsi. Nah, oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan konteks dan tujuan riset saat memilih metode analisis yang tepat. Uji T menjadi alat kunci dalam penelitian yang bertujuan untuk perbandingan data. Banyak digunakan dalam sektor perusahaan dan pemerintahan.